Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzala at-taurata wal injil min qablu hudan lin-nasi wa anzala al-furqan. Innal ladzina kafaru bi ayatillahi lahum 'adzabun syadid wallahu 'azizun dzuntiqam. Shadaqallahul azim. Amin ya mujibas sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Ada beberapa larangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus kita jauhi. Bahkan larangan itu bersifat universal. Semua larangan dari Allah wajib kita jauhi, kita hindari, jangan kita lakukan. Ada juga larangan daripada Rasulullah SAW yang harus kita jauhi. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, ijtanibus sab'al mubiqat. Jauhilah 7 perkara yang membinasakan. Dalam arti jika kita mengerjakan ini maka kita akan binasa, baik di dunia sampai ke negeri akhirat. Binasa itu sengsara, cilaka, mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min zalik. Jadi yang pertama kata Rasulullah SAW, asyirka billah, yaitu 7 perkara yang harus kita jauhi, jangan sampai kita lakukan, jangan sampai kita kerjakan. Karena kalau kita kerjakan kita bisa binasa, bisa cilaka dunia dan akhirat. Yang pertama yaitu asyirka billah, syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syirik yang subhanallah harus kita hati-hati. Syaitan menggoda pertama kali manusia adalah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tugas syaitan yang pertama. Ya, la'ughwiyannahum, kata setan dalam perjanjiannya, iblis perjanjiannya, MOU kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, minta sama Allah dipanjangkan umurnya sampai hari kiamat, kemudian menggoda manusia, menggelincirkan dari jalan-jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu yang pertama, tugas iblis adalah asyirka billah, menanamkan perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di hati manusia. Nah, syirik ini pun dikolaborasi, dimacam-macamkan oleh iblis, oleh setan. Kalau kita tahu kan syirik itu menyembah selain Allah. Memang kita tidak menyembah selain Allah, kita tidak menyembah patung, kita tidak menyembah lainnya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi setan ini menjadikan ada syirik sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, ittaqus syirik, hati-hati kamu dengan syirik. Seperti semut hitam berjalan di batu yang hitam di tempat yang gelap gulita. Tidak kelihatan tuh. Tahu-tahu kita, wah syirik. Contoh, kita punya jabatan. Akhirnya jabatan kita jadikan penduaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan cara bagaimana? Jabatan itu segala-galanya. Perintah Allah diabaikan. Pokoknya kalau sudah jabatan nomor 1, ini na'udzubillah. Tanpa terasa tuh, dia nggak menyembah selain Allah, dia nggak menyembah patung, tapi menyembah jabatannya. Begitu juga dengan yang lainnya. Nah di sini kata Rasulullah SAW, ijtanibus sab'al mubiqat, asyirka billah, syirik kepada Allah, syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati, jangan sekali-kali kita kerjakan.
Atau yang sering kita rasakan, kita punya keris, ya kita jadikan keris itu mempunyai kanuragan atau kesaktian. Akhirnya kita tunduk, kita sembah-sembah. Kita punya batu cincin, cincinnya bisa menyala atau kebal dan lain sebagainya. Akhirnya kita yakin. Nah ini na'udzubillah. Jangan sampai keimanan kita rusak dengan ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan keris, jangankan cincin atau yang lainnya sekalipun yang super sakti, apakah masih bisa melebihi Allah Subhanahu wa ta'ala yang bisa menciptakan langit dan bumi? Nah ini kadang-kadang pikiran kita pendek, tidak berpikir seperti itu. Ini kan ciptaan Allah, kenapa kita sembah? Kita sembah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha menciptakan. Nah kemudian apalagi kata Rasulullah SAW yang harus kita jauhi dan jangan sampai kita kerjakan, kita akan binasa, yaitu as-sihr, menyekutukan Allah, asyirka billah. Yang kedua adalah sihir. Sihir adalah kekuatan atau kesaktian yang bersumber dari syaitan, Ada perbincangan yang menarik bahwa sihir ini ada pertama kali diajarkan oleh Ya'juj wa Ma'juj. Wa ma yu'allimani bali syaitanu yu'allimunahum. Mereka tidak mengajarkan sihir, akan tetapi setanlah yang mengajarkan sihir. Sihir itu kekuatan yang bersumber dari setan. Makanya kalau misalnya kita mengenalnya dukun itu menggunakan kekuatan setan gitu, menumbalkan bayi atau darah atau macam-macam. Itu sihir dengan jarum, paku, dan lain sebagainya. Na'udzubillah min zalik. Nah bagaimana cara mengantisipasi sihir? Kita minta perlindungan kepada Allah. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, jangan sampai kita berbuat sihir, melakukan sihir, termasuk santet, gendam, pelet, teluh, dan lain sebagainya. Itu sihir. Bagaimana caranya? Yaitu dengan minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita membaca surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, surah An-Nas, kemudian ayatul kursi, suratul Fatihah, ya. Kita tiupkan di seluruh badan kita. Kita tiupkan di tangan, kita usapkan ke seluruh badan kita. Itu yang Rasulullah ajarkan. Jadi sihir itu kekuatan atau kesaktian bersumber dari setan. Jangan sampai kita kerjakan. Na'udzubillah min zalik. Selanjutnya apalagi kata Rasulullah SAW yang harus kita jauhi adalah waqatlan nas allati haramallahu illa bil haq. Jangan sampai kita membunuh jiwa yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali dengan alasan yang benar. Kisos itu yang benar tuh ya. Kalau di Saudi Arabia itu ada hukuman kisos, al-qatlu bil qatli, al-hurru bil hurri, an-nafsu bil nafsi, begitu ya. Fil kisosi hayatu ya ulil albab. Dalam hukum kisos itu ada kehidupan. Jadi kita mohon maaf misalnya membunuh. Nah, an-nafsu bin nafsi, membunuh, kisosnya adalah dibunuh, dihukum pancung. Karena diri atau jiwa dibayar dengan jiwa. Kecuali ada dispensasi dari sahibul bait ataupun keluarga yang minta dibayar diat sebagai pengganti. Itu sekarang bisa. Nah kalau secara seperti kisos itu tidak jadi masalah. Itu yang sudah Allah tentukan aturannya. Tapi yang dimaksud membunuh ini, na'udzubillah min zalik, kita banyak melihat misalnya ada pertikaian, permusuhan, tawuran pelajar yang tanpa mereka sadari memakai senjata tajam akhirnya membunuh. Nah ini yang dimaksud dengan waqatlan nas atau waqatlan nafsi allati haramallah. Gak boleh kita seperti itu. Hukumnya haram, dosa besar, dan akan binasa yang melakukannya, akan hancur, akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.